Salam sahabat Tutu, kita akan general reading untuk zodiak Capricorn. Bulan Mei tahun 2022, bagaimana rezekinya, perjalanan cinta, bisnis, pekerjaan, terus kisah asmara, keluarga, semuanya ya, total ya. Kita akan reading donasi ya. Donasi akan kita berikan kepada kaum disabilitas dan rakyat pekerja yang ter-PHK. Kalian bisa transfer ke rekening atas nama Perhimpunan Kerakyatan ya. Nomor rekeningnya ada di deskripsi, nomor rekening BNI. Bila ingin menyumbang atau berdonasi berupa makanan, minuman, obat-obatan, barang, vitamin, atau apapun, Anda bisa kirimkan langsung ke sekretariat kami di Jalan Mampang Perapatan 14, nomor 11, Jakarta Selatan. Terima kasih ya pada para donatur. Semoga kalian beruntung dan berlimpah rezeki. Kita akan langsung lanjutkan ke Capricorn. Bagaimana kehidupanmu? Kehidupan Capricorn di bulan Mei tampaknya ada sesuatu yang kalian pikirkan ya, tentang sebuah duit. Bukan sebuah ya, tapi banyak duit ya. Kali ini Capricorn akan berlimpah rezeki ya di sini ya. Kenyamanan, kemapanan yang sudah kalian alami Capricorn ya, kalian hanya cukup untuk lebih fokus mengalokasikan dana dengan baik ya. Mengalokasikan dana dengan baik, di mana yang untuk tabungan, untuk keluarga, untuk pengeluaran, untuk menjalankan biaya-biaya untuk mengambil peluang-peluang bisnis lainnya ya. Dan jangan lupa di dalam banyaknya pemasukan kalian ini ada yang kecil ya, ada sumber kecil yang perlu kalian berikan kepada yang berhak. Karena di setiap rezeki kalian ini ada yang berhak, yang membutuhkan bantuan kalian ya. Intinya jangan lupa bersodakoh ya. Jangan lupa sedekah, jangan lupa berderma, jangan lupa pula memberikan bantuan atau komisi-komisi bagian-bagian para teman-teman atau koneksi atau relasi mitra bisnis Anda yang sudah membantu kalian untuk mencapai tujuan itu. Intinya di bulan Mei ini berlimpah duit ya kehidupan kalian ya Capricorn ya. Sepertinya ada yang mau membeli rumah juga ya. Di sini tampak rumah di belakang kedua orang ini ya. Rumah atau bangunan atau kantor baru ya, ada perusahaan baru yang mungkin kalian ingin dirikan nih ya, kelihatannya seperti itu. Kita lanjutkan dengan rezeki Capricorn. Bagaimana rezekimu Capricorn? Walaupun banyak ya, ada sedikit kekecewaan, ada beberapa kekecewaan karena pembagian yang kurang adil dari partner bisnismu, dari teman kerjamu, dari relasi, atau dari siapapun ya. Intinya kalian ada sedikit kecewa karena walaupun tidak semua ya, intinya sebagian yang diberikan kepada kalian ini cuman tertunda sih. Walaupun tertunda tapi cukup membuat kalian kecewa ya. Itu untuk mengingatkan kalian yang di sana tadi di kehidupan, jangan lupa untuk memberikan hak-hak orang lain ya. Atau intinya sedekah itu ya, sedekah 2,5% ya, jangan lupa ya. Itu kan memang kecil ya, bagian mereka jangan kalian lupakan. Kecewaan jangan terlalu berlarut-larut ya, itu hanya sedikit saja, yang lain kan kalian terima. Dan jangan sampai itu meretakkan hubungan kalian dengan partner bisnismu. Cari jalan terbaik, win-win solution yang harus kalian utamakan supaya pekerjaan atau kerjasama kalian terus berlanjut untuk yang lebih gede lagi. Intinya sistemnya ditata ulang ya, perjanjiannya ditata ulang supaya tidak ada timbul kekecewaan di antara kalian. Kita lanjutkan dengan karir dan pekerjaan para Capricorn.
Karir dan pekerjaan para Capricorn, kalian memasuki gerbang baru, pekerjaan baru, dimana memang karirnya meningkat ya, tanggung jawab yang lebih besar itu membuat kalian semakin harus mempunyai dedikasi yang lebih tinggi lagi ya. Sesuatu memang harus kalian evaluasi atau perbaiki dari hari ke hari. Persaingan semakin ketat, perdagangan, penjualan, komoditi atau apapun selalu berubah setiap waktu ya. Sekarang ini perubahan cepat, roda perputaran ekonomi juga sangat cepat, jadi kalian harus berhati-hati. Tetapi berita yang menggembirakan bahwa duitnya memang banyak, jadi worth it untuk kalian lakukan itu. Kalian bisa terus memperbaiki diri sembari belajar, sembari memperbaiki kinerja dan menemukan celah-celah baru yang lebih efektif dan efisien bisa kalian lakukan. Kita akan lanjutkan untuk dunia bisnis dan perdagangan. Dunia bisnis dan perdagangan adalah dunianya kaum pengusaha ya, wirausaha, wira swasta, di mana dia bekerja memakai modalnya sendiri, baik itu modal besar ataupun modal kecil, pengembang, bisnismen, kontraktor ya di sini ya. Yang kecil-kecil ya pemilik toko, pedagang kelontong, peracangan, pedagang sayur, pedagang lontong, pedagang gorengan di pengkolan. Kalau dia memakai usahanya sendiri ya disebut pengusaha ya. Kita bahas dulu untuk kontraktor, pengembang, bisnismen yang lain, pialang saham, pecinta forex ya. Tampaknya bulan-bulan ini memang bulan-bulan yang indah buat Capricorn ya. Semua menghasilkan duit, semua tampaknya akan berjalan dengan lancar seperti yang kalian harapkan, seperti yang kalian impikan ya. Di sini banyak sih pilihan-pilihannya, tapi kalian memang perlu jeli, perlu menggunakan skill ya, bukan hanya hantam kromo nggak karuan ya. Perlu menggunakan skill pengamatan yang bagus, terus ide-ide yang baru, dan harus memandang dari sudut pandang yang berbeda. Dan jangan lupa untuk selalu memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dari yang Maha Kuasa itu adalah sumber petunjuk yang paling bagus untuk kalian. Kita lanjutkan ke perdagangan retail ya, retail dan perdagangan eceran. Di sini menunjukkan peluang-peluang baru, bisa diversifikasi produk, atau kalian membuat cabang baru di tempat lain, toko baru, kios baru, atau rumah makan baru. Bisa juga kalian menggunakan yang bisnis makanan ya, bisa di online kan, di Gojek kan, di GoFood kan ya, di Shopee Food kan ya. Bisa seperti itu. Intinya cari peluang-peluang baru, terobosan-terobosan baru untuk kalian. Yang belum biasa online bisa di online kan, karena semua semakin cepat dan semakin praktis. Orang-orang maunya yang praktis. Kalau kalian ketinggalan, nantinya juga akan membuat pendapatan kalian menurun. Begitu ya, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk diberikan petunjuk bagaimana jalannya untuk berdagang online ya. Intinya pokoknya untuk menentukan pilihan itu minta petunjuk kepada yang Maha Kuasa ya, karena pilihannya banyak dan tidak semuanya baik. Ada beberapa yang seperti jebakan Batman ya, yang itu akan bisa membuat kerugian di pihak kalian. Kita lanjutkan untuk keluarga Capricorn. Keluarga Capricorn, dia memang sudah menjadi jodohmu ya. Dia adalah orang yang terbaik yang dikirim Tuhan kepada kalian. Dia adalah anugerah yang terindah untuk kalian ya. Capricorn yang keras juga kalian harus mengetahui itu. Jangan kalian mau menang sendiri, memaksakan kehendak, atau kalian tidak mendengarkan penjelasannya dia. Kalian yang praktis dan cepat maunya
benar-benar sesuai dengan rencana, belum tentu pasangan Anda seperti itu. Jadi pembangunan diri, pembangunan kesadaran diri harus kalian lakukan bersama. Tidak semua orang itu sama seperti kalian. Intinya jangan mengukur baju dengan baju orang lain dengan dirimu sendiri, ya nggak sama. Harus eh, intinya harus satu persatu, harus memang one by one, satu persatu, harus privat. Kalau kalian mau mengerti dia itu harus sendiri-sendiri, pribadi satu dengan pribadi yang lain itu tidak sama. Jadi perlu disetel mana yang bisa cocok ya, supaya kalian cocok antara kalian berdua itu mengalami kecocokan. Gelombang prahara rumah tangga yang sudah besar, yang dulu aja kan kalian bisa melewatinya dengan baik, apalagi yang kecil-kecil ini. Ya memang ada gelombang-gelombang kecil, itu biasa, bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Anggap aja itu adalah sebuah alunan musik ya, alunan musik yang kalian bisa menyanyi atau menari di situ. Intinya jangan terlalu dianggap berat, tetapi juga jangan disepelekan. Selesaikan dengan baik satu persatu. Bila memang tidak selesai juga, kalian WA ke saya ya. WA ke saya, kalian bisa personal reading ya, supaya dilihat jalan yang terbaik untuk kalian. Kita lanjutkan untuk pasangan Capricorn. Bagaimana untuk pasangan Capricorn yang belum menikah? Pasangan Capricorn yang belum menikah juga sepertinya sama ya. A win-win outcome is forecast ya. Kalian cukup baik cukup bisa untuk mengendalikan semua ini. Perselisihan kesalahpahaman, salah pendapat, selisih pendapat itu adalah hal biasa. Tetapi harus cepat diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut ya Capricorn ya. Semua memang bukan kesalahan kalian, bukan kesalahanmu. Bisa jadi sebagian adalah kesalahan dia. Tetapi kalau sudah di dalam hubungan berumah tangga gitu ya dua-duanya salah. Kalau sudah berpasangan begini ya dua-duanya salah, karena itu adalah hukum sebab akibat. Aksi dari kalian menimbulkan reaksi dari si dia. Reaksi dari si dia ini adalah aksi ya, buat yang selanjutnya bagaimana reaksi kalian. Nah itu akan bersambung. Bila semuanya baik akan menimbulkan suatu kebaikan. Kalau saling membalas dan toksik ya akan saling menyakitkan ya, lama-lama toksiknya akan lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan itu bisa menyebabkan menjadi mantan ya. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan, tetapi juga jangan disepelekan, segera selesaikan ya. Kita lanjutkan untuk yang jomblo dan single parent. Jomblo dan single parent ada sesuatu yang menarik rupanya ya untuk jomblo dan single parent ya. Knight of Wands, King of Pentacles, dan Page of Cup. Lagi-lagi memang duit yang menjadi masalah ya. Kita bahas single parent dulu nih. Lagi-lagi memang duit yang menjadi masalah. Memang kalau tidak ada kecocokan, apalagi dalam mengurus keuangan, itu akan sulit ya. Salah satu memang harus mengalah. Kalaupun tidak bisa ditemukan faham bersama ya, salah satu harus mengalah ya, karena memang masalah duit itu masalah yang krusial ya. Salah sedikit bisa menyebabkan ribut yang gede. Kebahagiaan memang tidak diukur dengan duit, tetapi mau bahagia memang membutuhkan duit ya. Begitu ya Capricorn yang sangat sensitif dengan duit, selalu teliti, menghitung dengan baik, merencanakan dengan baik. Memang tidak mudah kalian menerima seseorang yang mempergunakan duit dengan amburadul ya, sembarangan. Itu kayaknya tidak
elu banget ya, tidak Capricorn banget deh. Memang sih kalau ini bisa diselesaikan yang dilanjutkan, kalau memang tidak itu akan membawa bencana buat kalian ya Capricorn ya. Ya sudah, jadikan mantan ya nggak apa-apa, atau memang ya sebelum jadi mantan ya sudah dicari yang lain ya. Itu untuk single parent. Sedangkan untuk yang single kesempatan ini bisa terjadi atau memang menjadi milik kalian ya. Kesempatan bagus, kesempatan yang datang ini memang tidak akan datang dua kali. Tetapi kalian harus berpikir apakah dia layak untuk kalian. Rupanya beberapa zodiak di bulan Mei yang eh, baru-baru ketemu ini lebih banyak konfliknya ya. Berbeda yang bertemunya di bulan April, yang cepat jadian di bulan April. Ternyata di bulan Mei ini banyak pertentangan, banyak yang harus merelakan atau mencari yang lain. Begitu ya, untuk single juga begitu, hati-hati dalam memilih, tidak semua orang baik. Mungkin dia mempunyai tendensi yang lain atau akan hanya ingin memanfaatkan kalian saja. Salam sahabat tutup.